Oke, halo teman-teman. Gua habis record, kagak pakai suara, sialan. Recordingnya kagak kepencet, suaranya ke off. Jadi gua record ulang nih, sialan ya. Ya, jadi gua di video kali ini nggak mau programming, nggak mau coding-coding, tapi kita mau bahas isu-isu yang ikan-ikan kayak kalian tuh suka gitu loh. Gaji programmer berapa? Gaji programmer berapa? Pala bapak kau berapa? Jadi kenapa gue mau bahas ini? Karena kalian tuh gak suka dikasih materi coding, dibikin pinter tuh gak mau. Sukanya tuh obrolan-obrolan ringan gitu ya, apalagi tentang gaji, seger kan kalian kan? Oke, gue langsung aja nih. Gue ke Google. Gaji programmer di Indonesia. Nah, udah gue klik tuh pencarian gue tuh. Sama, gue juga penasaran. Nah, jadi kalau kalian cari di Google nih, gue nih pertama kali dapat kayak gini nih tulisannya. Rata-rata gaji programmer di Indonesia, pemula, bukan pemulung, atau fresh graduate, orang yang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ya, itu harganya segini. Ini postingan dibikin tanggal 30 Juni 2021. Sedangkan yang berpengalaman segini. Cuma benar nggak? Kan itu pertanyaan kan? Emang itu benar? Nah, jadi sekarang kita lihat data UMR DKI Jakarta lah ya. Gue gak mau bahas daerah lain, gue ngasih contoh Jakarta aja gitu loh, gitu ya. Misalnya 2015. Nah, karena gue dari awal kerja sebagai programmer itu di Jakarta, dan gue mulai di tahun 2015. Nih, UMR segini kan. Jadi kalau tahun 2020 ini artikel dibikin 30 Juni, UMR 2020 udah 4,2. Jadi wajar dibikin 4 juta sampai 5 juta untuk fresh graduate. Jadi range gitulah. Di bawah UMR sedikit atau di atas UMR ya sedikit juga, nggak jauh-jauh. Jadi ini gue benarkan ya. Meskipun, nah kembali lagi, yuk kerjanya di perusahaan apa? Ya kalau perusahaannya paten ya tinggi lah. Terus balik lagi, lu fresh graduate-nya jangan-jangan dari kampus luar negeri kah, dari kampus paten kah, itu kayaknya kalau teknik negosiasi lu juga oke, ya mungkin bisa lebih besar dari yang lain. Contoh gini teman-teman, lu programmer A, terus ada programmer B, UMR pada saat ini misalnya 4,2 2020 ya, sekarang bikin lah 8 kali ya, nggak tahu lah. Anggaplah asumsi ya. UMR JKT segini, JKT 48 kan pas kan. Si programmer A gini ketika nego gaji, berapa gaji yang Anda inginkan? Jawabnya gini, saya bersedia menerima sesuai ketetapan perusahaan. Siap, kan? Nah, jawaban orang baru lulus ini, gue demen banget ini. Ya udah perusahaan kasih segini. Ya kan standar perusahaan mungkin UMR kali ya. Rata-rata ya untuk fresh grad. Nah, yang si B bilang, pertanyaan yang sama, berapa gaji yang Anda inginkan? Si B bilang 5.500.000. Nah, nanti kan negosiasi kan? Ya bisa jadi si B diterima, si A diterimanya segini, ya bisa beda antara programmer A sama programmer E salary-nya. Nangkap ya? Jadi balik lagi ke situ. Tapi saran gue untuk fresh grad, kalau belum ada benar-benar skill-nya, belum ada benar-benar experience-nya, jangan terlalu idealis gitu ya, jangan terlalu maksudnya minta muluk-muluk juga. Karena kalian kan belum tentu bisa kontribusi lebih juga ke perusahaan awal-awal kan. Kalian hitung-hitung belajar digaji, kurang ajar emang kalian. Begitu kurang lebih ya. Jadi ini gue benarkan. Ketika artikel ini dibikin 2021 ya. 4 sampai 5 juta mungkin UMR-nya juga di angka segitu. Karena di 2020 udah segini. Oke ya. Yang experience, nah ini yang seru ya, nanti kita bahas detail. Nah, gue mau, nih kalau misalnya kita lihat di sini tuh, 4 juta sampai 6 juta. Beberapa perusahaan bahkan menawarkan di atas 10 juta seperti Astra, Buana Kalian, dan segala macam. Ya, balik lagi ya, perusahaan bisa menentukan. Startup banyak sekarang yang ngasih angka gede, banyak. Nah, ini kan terlalu general ya. 4 sampai 6, kalau frontend berapa bang? Kalau backend berapa bang? Kalau senior berapa bang? Nah, senior nih. Cuma kan di Indonesia ya. Nah, sekarang kita mau ke portal pencari kerja yang teman-teman juga banyak tahu kali ya. Apa? Jobstreet ya.
Kita ke Jobstreet lah ya. Oh, ini ada nih Jobstreet nih. Nah, di kalau kita intip-intip di sini, kelihatan ya teman-teman ya. Front end 12 sampai 20. Senior, aku pasti bisa 20 sampai 30. Tapi kalau misalnya di Jogja 9 sampai 14 juta. Nah, kita harus lihat juga nih front end developer. Kita klik. Dia tuh mintanya segitu. Nah, ada catatannya, minimum 3 tahun pengalaman kerja. Ya. Jadi 12 juta sampai 20 juta untuk yang minimal 3 tahun pengalaman kerja. Bang, kalau gue di bawah itu gimana? Ya, bisa jadi di bawah ini gitu loh. Gitu aja logikanya kan. Ya yuk kalau lo mau coba, bang gue baru 1 tahun tapi gue mau nego segitu, ya coba. Ya coba kalau ditolak-tolak terus ya turunin dikit lah. Kayak gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba gajinya tinggi tapi dia nggak minta lebih juga pasti nih. Aku pasti bisa 20 sampai 30. Tapi dia minta minimal nih teman-teman. Kebaca nggak? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih pengalaman loh. Aduh. Jadi kalau tadi yang di Google dibilang buat experience, harganya sekitar berapa tadi katanya? 18 sampai 40. Ya ini benar kan? 18 sampai 40, 20 sampai 30 masuk akal kan? Jadi gitu. Cuma buat senior mungkin dibilang 7 tahun lebih kayak gitu. Kita lihat lagi yang lain, lihat lowongan lain. Ini 9 sampai 4 di Jogja. Nih Jakpus 12 sampai 15. Jaksel full stack 10 sampai 14. 12 sampai 10 ini apa nih? Apa ini? Supra Boga Lestari 12 sampai 20. 20 sampai 40. 4+ years. Jadi teman-teman harus lihat bahwa pengalaman teman-teman tuh sama salary itu berbanding. Jadi makin tinggi pengalamannya, salary-nya harusnya semakin tinggi, bukan semakin rendah. Nih ICT Manager 25 sampai 35 kita lihat. Jadi budayakan nih career level manager, assistant manager. Budayakan baca gitu loh. Jangan asik apply twing. Ditolak lu. Gitu ya. Dibaca dulu nih 3 tahun pengalamannya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau cari lagi, oke, gue mau cari di Jakarta. Ya, ibu kota saat ini. Nggak tahu kalau ntar mau pindah Kalimantan ya. Mantan lebih menarik sepertinya. Nah, nih Jakarta Pusat ada juga junior programmer 5 sampai 7. Junior ini kan orang-orang yang baru lulus kan junior jatuhnya kan. Nah, ini 5 sampai 7 ada nih. Tergantung negosiasi juga, tergantung perusahaan, tergantung lokasi. Oke, tergantung lah. Nah, ini nih IT trainee programmer 7 sampai 10. Jadi ada yang ngasih, ada yang enggak ya. Nah, ini 7 sampai 9 Jakbar, 7 sampai 9 programmer. Nah, coba kita lihat tadi 7 sampai 9. Mungkin 1-2 tahun dia masih terima kali. Nah, minimal D3 CS1. Terus, minimal pengalaman kerjanya, bukan minimal, pengalaman kerjanya yang diharapkan 2 tahun. Ya, jadi berbanding lurus lah itulah. Jadi, ya sesuaikan aja masing-masing. Oh, saya lulusannya 1, UMR, saya tinggal di Jakarta, UMR saat ini 48. Saya minta goceng masih masuk gak ya? Ya goceng ya 5 juta ya mungkin masih masuk. Minta 6 juta ya coba aja. Minta 70 juta ya your father head lah, kepala bapak. Jangan gitu loh. Pasti ntar yang ada teman-teman nganggur terus-terusan. Kayak gitu. Ini kali ya bagian satunya ya. Nanti kita intip dulu ke job portal sebelah. JobsDB, LinkedIn, apa lagi? Ya, pokoknya ntar kita lihat abis ini yang lain-lain ya. Yang penting yuk pada dukung gue punya konten dulu. Kalau nggak didukung gue bubarin nih channel. Oke, thank you.